Halo Sobat Bahbaja, gugus tempur kapal induk USS George Washington dilaporkan telah melintasi Selat Malaka, melewati jalur strategis di antara Semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera, sebelum bergerak ke Laut Andaman, masuk ke Samudra Hindia dan kemudian mengarah ke Laut Arab. Nah, kapal induk nuklir ini diperkirakan dikerahkan ke kawasan Timur Tengah untuk menggantikan USS Abraham Lincoln yang sebelumnya sudah menjalani penempatan cukup panjang. Ya, jadi ibaratnya yang satu sudah capek kerja sekarang diganti sama pemain baru ya kan Pak Bos? Tapi yang bikin para pengamat mulai garuk-garuk kepala adalah formasi pengawalnya yang dilaporkan belum lengkap. George Washington disebut didampingi oleh beberapa kapal perusak. Sementara salah satu kapal pengawalnya USS Benpol dilaporkan tidak ikut dalam perjalanan karena mengalami masalah teknis setelah berada di kawasan Laut Cina Selatan. Nah, kalau satu kapal pengawal belum bergabung, otomatis formasi perlindungan kapal induk tidak sekomplit biasanya. Amerika masih punya kemampuan tempur yang luar biasa. Tapi kalau masuk ke wilayah yang penuh ancaman rudal dan drone, jumlah pengawal tetap menjadi faktor yang sangat penting. Karena normalnya satu carrier strike group Amerika itu bukan cuma kapal induk sendirian. Ada kapal perusak, kapal penjelajah, kapal pendukung, pesawat tempur, pesawat peringatan dini, sampai berbagai sistem pertahanan yang membentuk lapisan perlindungan di sekeliling kapal induk. Jadi kalau ada unsur yang belum bergabung atau sedang diperbaiki, bukan berarti George Washington langsung jadi ompong. Enggak gitu bos. Kapal induknya saja sudah membawa kekuatan udara yang bisa bikin lawan sakit kepala. Tapi tetap saja, semakin sedikit kapal pengawal, semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh unsur yang tersisa. Apalagi kalau lawannya Iran yang terkenal hobi melakukan serangan dengan kombinasi rudal balistik, rudal penjelajah, dan drone dalam jumlah yang sangat besar. Sekali spam bukan satu dua yang datang, tapi bisa ramai-ramai seperti promo gratis ongkir, Pak Bos. Karena itu, kedatangan George Washington menjadi perhatian tersendiri. Amerika masih mempertahankan tekanan militer dan maritim terhadap Iran, terutama terkait keamanan jalur pelayaran dan aktivitas perdagangan di sekitar Selat Hormuz. Penggantian Abraham Lincoln oleh George Washington memang bisa saja hanya rotasi rutin, tetapi di tengah situasi yang masih panas, tentu muncul pertanyaan, apakah Washington sekadar mengganti kapal induk atau sedang mempersiapkan kemungkinan operasi yang lebih besar. Tapi kalau ternyata formasinya belum lengkap, tentu ada pertanyaan yang lain. Apakah Amerika sedang terburu-buru mengirim kapal induk ke kawasan sebelum seluruh pengawalnya siap? Atau memang kapal-kapal lainnya akan menyusul dan bergabung kemudian? Yang jelas, George Washington sendirian pun sudah bukan barang ecek-ecek Pak Bos. Namun dalam menghadapi serangan saturasi dari rudal dan drone, pertahanan berlapis tetap sangat penting. Karena satu kapal induk mahal bos.